baru ya. Nah, ini dari mana? Surabaya. Oh, kenapa? Ablasi retina. Oh, tahu dari mana? Mas Bowo. Mas. Oh, Rasyad ya. Iya. Masuk semua ya. Kursinya dibawa aja kalau nggak muat di sini. Ya. Ya. Kalau nggak muat, kursinya dibawa masuk. Jadi. Ada yang dari Demak, Jawa Tengah. Oh, itu ibunya. Ya, datang jam 3 subuh. Iya, sampai sini. Lah takut kan belum tahu tempatnya, takut nyasar-nyasar navigasi nggak. Berangkat jam berapa Bu dari sana? Jam setengah 10. Setengah 10. Iya. Setengah 10 malam. Nyampe sini jam 3 subuh. Iya. Yang baru lihat WA ini. Oke, udah? Oh iya sih. Apanya? Ambil Satsuki. Ini bukan itu, Bu? Oh. Yang di bawah. Iya. Ya, yang ini udah habis. Ya. Jadi yang nggak bawa Satsukinya ambil aja ya. Langsung diminum separuh. Ya. Ini ablasi retina ada Mas Rasyad. Iya. Ya. Ini sudah setahun lebih nggak kesini. Tapi kan pengobatan di rumah. Iya, online. Oke, yang untuk ablasi retina sebelum diobatin dicek dulu ya, ditutup satu dulu. Niatnya seperti apa, gantian satunya niatnya seperti apa. Jadi biar tahu kondisinya. Oke. Dilepas dulu kacamatanya. Dites dulu ya, before and after. Nanti kita saksikan sama-sama dalam 30 menit apakah langsung ada perubahan ya. Belum dioperasi kan? Sudah. Waduh. Sudah 3 kali. Pertama Agustus 2021 lepas, April lepas, Agustus operasi lagi lepas, terus November kataraknya bersihkan, terus Desember kemarin dipasang lagi, sekarang lepas lagi. Oh. Pasang apa? Silikon? Iya. Lepas itu lepas sendiri apa dilepas? Lepas sendiri, sarafnya yang lepas lagi. Untuk kondisi sekarang melihatnya gimana? Itu yang mana? Yang kiri. Yang kiri. Coba yang kanan tutup dulu. Gimana? Nggak kelihatan. Total. Iya. Coba saya center ya. Dari bawah kelihatan. Dari bawah kelihatan. Iya. Maksudnya yang kelihatan celananya aja gitu. Enggak kelihatan. Cuma dari sini jarak sini kelihatan. Coba tutup aja satu. Yang mau lihat ke depan. Oh. Mas Rasyad mau lihat? Mau ikut lihat? Ya. Ini seperti ini kondisinya. Iya. Buka mata yang lebar, Pak. Oke. Jadi bening, nggak ada hitamnya, putih. Iya. Oke, jadi kalau lihat ini gimana? Yang kanan ini tahun 2006. Enggak, yang kiri, yang saya center kini tembus nggak? Iya tembus. Ada sinar? Ada. Kedip-kedip. Oke. Ada nggak? Enggak ada sebelah sini ya. Oh, pantulan dari sini aja. Enggak kelihatan. Oh, ada lampu sebelah sini. Ada bayangan nggak? Iya. Oke. Jadi jarak dekatnya aja. Tapi Segini? HP saya kelihatan nggak? Tapi Saya berdiri sini kelihatan nggak? Enggak. Dari kakinya ini aja yang kelihatan. Oke. Yang gantian satunya? Ini tahun 2006 ablasi juga, tapi ini sudah di laser. Masih bisa ini. Nah, melihatnya gimana? Ya agak bengkok-bengkok gitu. Bengkok-bengkok. Jadi kalau lingkaran gitu nggak bisa bundar gitu. Oh. Jadi kalau ngelihat orang itu ya meliut gitu? Atau Ya, cuma nggak jelas gitu. Ini ini jarak. temennya di sini? Ya tak kabur.
Nah, kalau untuk lihat tulisan yang di depan ini, kelihatan nggak? Yang paling besar ini? Kabur. Kabur. Kebaca nggak? Cangkir mbek sendoke. Ambil. ENZ Sing sendok aku. Salah semua. Ya, baris ketiga salah semua. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini before-nya diminum dulu. Satsukinya separuh ya. Kalau Oke. untuk Dedek gimana, Pak? Saya center dulu Ibu. Oh gitu. Mm-mm. Suaminya mana? Baru ngambil cangkir. Oh ya, tunggu suaminya ya. Oh gitu. Biar sama-sama ngelihat ya. Bikin story, Pak Satpol PP bikin story. Iya, ini Pak Satpol PP. Jadi awalnya ngelihat orang cuman bisa pinggang ke atas, bawahnya enggak kelihatan. Sekarang sudah lumayan, tinggal dikit aja ya Pak ya. Sudah berobat rutin, sudah kelihatan. Pertama kali aja datang pertama sudah langsung kelihatan kaki saya. Jadi pertama saya tes juga kayak Bapak. Saya bilang, saya berdiri sini kelihatan apa? Cuman pinggang sama sampai ke atas tok. Nah begitu 10 menit saya tes sudah sampai bawah. Nah, terus emannya kok berhenti sampai 4 bulan. Nyoba ke rumah sakit pakai BPJS biar gratis, katanya mau di sini juga gratis loh. Ya. Akhirnya sampai di sana nggak ada perubahan, balik lagi ke sini. Ya. Yang dulunya sudah berobat ke gurunya yang masuk TV, wes gak enak sebut masuk YouTube soalnya ini. Ya. Sudah mobil satu habis 240 juta. Ya. Masnya juga? Iya. Waduh. Satu kali operasi hampir 48. Lalu. BPJS saja. Ya. Oke. Ini sudah diminum semua satsukinya ya. Untuk bayinya saya center, bapaknya boleh ikut lihat ya. Duduk aja Ibu. Ya, di tengah memang ada bening itu di tengah. Sayang. Nah, iya, betul ya. Ada bintik bening di tengah putih itu ya. Kiri kanan, betul ya. Enggak apa. Sekarang umur berapa, Bu? 9, hampir 10 bulannya tanggal 20 ini nanti. Oh, 10 bulan ya. Oke, diminumkan dulu satsukinya. Jauh-jauh dari Demak, Jawa Tengah. Ya. Ibu tahu dari mana tuh? Oh, YouTube. Kalau saya ini Pak masih agak takut dulu karena belum tahu kan. Karena saya cuma tinggal satu, jadi kan apa? Protek bener ya. Tahu saya dari mana? Rasa. Ini Oh, dari temennya. dipaksa. Ini kan saudara. Oh, dipaksa. Udah sejak dulu tak ajak, nggak mau. Akhirnya operasi. Loh. Makanya terus ada keluhan lagi. Ayo wis ikut aku ya. Iya. Daftar no. Iya, makanya Sayang ya. Kok baru nunggu operasi baru ke sini? Apa ada bisa nanti ada perubahan? Pasti bisa, tapi ya perubahannya kalau sudah operasi nggak maksimal yang sebelum operasi. Ya, pokoknya nanti saksikan sama-sama, ini banyak saksinya ya. Hitungannya cuma 30 menit kita saksikan sama-sama ya. Semuanya pengobatannya tanpa disentuh. Jadi andai kata jauh dari Demak pun, kalau kemarin saya tawarkan online Ibu ya. Jadi tanpa harus datang pun bisa. Kenapa? Karena ini bukan pakai pijat, tenaga dalam, tusuk jarum yang mengharuskan orangnya hadir. Cukup dengan medianya, minum satsuki, spray maslim sama tetes maslim, dan digunakan secara tepat, otomatis. Makanya begitu sampai medianya saya pandu. Kalau ada yang saya kirim nggak mau telepon, nggak mau video call, itu saya curiganya dijual lagi. Makanya kalau mau pesan lagi nggak akan saya kasih seumur hidup. Ya, kenapa? Tujuan maslim bikin media ini tidak untuk dijual lagi. Ya, jadi kalau untuk mengenai yang satsukinya itu memang pabrik yang bikin, bahan bakunya dari kita, kolagennya. Lalu untuk spraynya saya yang bikin sendiri. Jadi makanya saya batasin pembeliannya, karena satu, harga sudah kita subsidi. Yang kedua, memang tujuannya untuk pasien, memudahkan pasien supaya untuk terapi sendiri di rumah nggak perlu riwa-riwi. Ya, kalau cuma Surabaya sih enak ya, bisa ya. Kalau luar kota, luar pulau, saya suruh ke sini seminggu sekali aja, nggak usah seminggu 2 kali. Kira-kira berapa puluh juta atau berapa ratus juta yang dihabiskan untuk transportnya aja. Bener ke Mas Lim nggak boleh bayar ya.
Bener nggak boleh bayar, tapi kan transportnya yang bayar gitu, tiketnya ya. Bensinnya apa kalau naik mobil sendiri ya. Ibu naik apa, Bu? Mobil. Oh, sudah berapa itu bensinnya dari Demak ke sini? 600. 600, belum lagi tolnya. Iya. Berapa totalnya? 230. Sekali jalan, Nak. Sekali jalan. Kali jalan. Berapa? 500 lah. Iya, pulang pergi PP itu ya. 500. Berapa? 500. BP berapa? PP 500. 500. Tolnya aja. Tolnya aja. Bensinnya belum. Belum bensin. 1.100.000 lah. Berarti berapa itu? 2 jutaan. Iya, kurang lebih. Nah, kalau satu botol tetes Mastelim bisa satu botol ini tetes Mastelim bisa untuk 50 kali treatment. Kalikan 2 juta apa enggak 100 juta sudah habis. Buat transportnya aja. Nah, berarti ini pasien dimudahkan atau disuruh beli. Lah mau ke sini ya 50 kali sampai habisnya ini ya monggo, kira-kira 100 juta habis untuk ya kan. Melani sampai jam 10 malam berangkat gitu kan malah. Ya, itu loh. Jadi jangan sampai ada orang di luaran yang bilang disuruh beli obatnya. Tak kejar sama saya. Ya. Dulu sebelum ada YouTube, nggak peduli kamu luar kota, nggak peduli luar pulau, datang ke sini. Wes, selesai ya pulang nggak ada nginep-nginepan di sini. Ya. Nah kalau mau nginep di hotel. Ya. Nggak ada tempat penginapan seperti yang bayar-bayar yang kayak di situ ya. Nah, karena bukan tujuannya komersil, tujuannya cuma nolong. Selesai diobatin 30 menit selesai pulang. Ya. Nah. Oke. Dea, kursinya diangkat sini boleh? Ya, kursinya itu kamu angkat di sini boleh? Di depan aja. Diobatin di teras. Ya wis, terserah. Ya. Nggak apa-apa, jadi kursinya kamu taruh depan sini nggak apa-apa. Ya, oke. Yang baru datang diminum juga. Ini sebentar lagi saya spray. Nah, spray langsung tetes ya. Oke, bagi yang baru-baru nanti saya spray seperti ini ya. Ambil buka mata ya. Untuk Dedek minumnya seberapa ini, Pak? Minumnya sebisanya, Bu, karena kalau masih kecil kan nggak bisa langsung habis satu botol gitu ya. Sebisanya aja. Karena dengan minum Satsuki itu nggak cuma mata yang diperbaiki, tapi tumbuh kembang si anak itu akan jadi bagus. Jadi dalam arti gini, anak yang lahirnya prematur kebanyakan itu tumbuh kembangnya beda dengan anak yang lahirnya normal. Nah, beberapa yang bergabung di baby community itu ada yang cerita usia 3 tahun masih digendong. Nah, tapi terbukti ada, kalau ibu lihat YouTube-nya yang mana, Raffi Rafa yang kembar itu. Nah, itu usia 1 tahun setengah sudah bisa jalan. Ya, bahkan terakhir kabar terbarunya bisa naik sepeda. Tahu ya? Ya. Jadi kalau dinyatakan, oh ini apa? ROP sudah nggak bisa lihat sejak lahir, kenyataannya kok bisa naik sepeda, nggak nabrak lagi, buanter lagi ya. Melek, merem lah untuk kulit mulan. Ya, ini bisa juga untuk kulit soalnya ya. Biar bisa tambah cantik itu. Waduh, dia cek jauh nih dia. Kamu kesini aja, nurut tuh lah disuruh itu, ya, diangkat ya. Masa saya ngobatin kamu di luar gitu ya. Pokoknya selama muat, ini karena hari ini saya cuma 1 sesi aja. Biasanya kan jam 9 sama jam 10. Kemarin ada yang, kamu ya minta jam 10 ya? Saya lagi. Oh, bikin jam sendiri. Ya. Mas ada yang jam 10 gitu, nggak ada. Mau apa nih ada jam, langsung daftar jam 10 loh. Iya. Bikin jadwal sendiri kamu. Nah kalau kamu kesini bayar 1 juta, tak tunggu jam 10 kamu. Iya. Kamu sudah? Ya, kamu sini kok boleh bayar, ojo ngatur jamku. Ya. Istilahnya jam saya sempatkan sebisanya saya. Memang cuma nolong aja, kok boleh bayar, kok kamu ngatur jam saya. Apa kamu mau beli jam saya? Ya enggak. Gion ya, dalam arti apa yang saya lakukan ini cuma nolong, makanya sebisanya saya, waktunya saya, peluangnya kapan. Ya. Makanya bisa dibilang pengobatan nggak boleh bayar ya, hanya menolong, tidak buka praktek, hanya menolong dengan catatan jamnya ngikutin jamnya saya ya. Kalau mau ngikutin jamnya sendiri, punya medianya sendiri, mau telepon saya pagi siang malam
terserah ya, saya pandu ya. Ya, kalau di luar kota, luar pulau, bahkan ada yang dari Malaysia, jamnya kan beda. Malam-malam saya lagi makan ditelepon, ya. Ya udah. Tapi saya masukkan YouTube itu saya yang ngerekam ya. Saya lagi makan tahu campur, dia telepon. Ya udah. Habis itu saya perjalanan ke ini supermarket, dia masih telepon lagi kan untuk kan 3 kali kan, 30 menit ya. Nggak semua ya. Ibu, nggak yang enak ya. Oke, bagus. Bagus ya. Ya. Kok baru datang lagi, Bu? Bolos Bolos tahun baruan. tahun baruan. Selama Bu tahun baru ini tanggal 16 Susan Bu. Cucu ulang tahun. Ibu ini ya gitu, awalnya kesini nggak lihat sama sekali. Nah setelah saya obatin, lepas, bentar, ya. Nah, saya ingat banget ibu ini soalnya gupui orang kan. Pertama kali kesini nggak lihat sama sekali. Terus habis gitu dapat 2 hari malam-malam saya mau makan malam, anaknya telepon. Mas Lim, ibu nggak bisa lihat warna. Loh, sebentar, ini yang mana toh? Tanggal berapa kesininya? Saya cari di, itu kan setiap kali kesini kan saya rekam. Langsung tak lihat. Ya bagus loh nggak bisa lihat warna. Wong awalnya nggak bisa lihat sama sekali. Waduh, saya mau makan dimsum boleh gak enak ya. Iya sungguhan, itu saya masih ingat tuh. Saya lagi perjalanan mau makan dimsum, ditelepon seperti itu. Saya pikir malah tambah parah, ternyata enggak. Apa? Mau berobat lagi, ngomong aja kalau mau berobat lagi. Jangan bilang ngomong nggak bisa lihat warna. Ya. Datang yang kedua, suaminya yang ngantarkan. Ya, untung saya punya story-nya. Wong awalnya nggak lihat sama sekali, sekarang nggak bisa lihat warna ya bagus. Ya. Yang penting bisa lihat benda. Akhirnya sekarang bisa lihat apa aja, Bu? Uang ya. Uang merah ya. Loh, uang itu ada yang nggak lihat sungguhan loh, Mas. Iya. Coba ditebak, kira-kira ketok nggak ya? Enggak ketok. Tapi nek cewek ayu ketok. Nah, enggak ya? Saya tetes untuk 1 menit pertama sedikit rasa perih, merem aja. Menit kedua sudah nggak perih. Enggak lagi. Buka mata yang lebar tahan. Oke, merem. Nah, itu ya. Oke, merem. Nah, wis ya. Oke. Ya. Oke. Adiknya belum saya spray ya? Belum ya, saya spray dulu. Oh, belum ya? Nah. Nah, kalau yang berdua ini cuman mata minus saja. Jadi cuman ya. Gampang. Kamu minus berapa tuh? Minus 2,5, 3. Terus? Dua-duanya? Oh, aku 5. 5. Sudah tinggi belum 5 itu? Lumayan. Lumayan. Nah, sebelah ini minus berapa? Minus berapa dia? 8 sama? 18. Bahkan kacamata 18 saja masih nggak bisa kebaca jelas. Ya betul ya, kacamatanya nggak. Nah, setelah terapi rutin 8 kali treatment turun setengah. Setengah itu dalam arti yang dulunya lebih, nah sekarang sudah disempurnakan. Jadi aslinya dulu lebih, bukan 8 sama 18. Karena apa? Pakai kacamata minus 18 pun masih nggak kelihatan. Ya, nah, jadi seperti itu. Ya, adiknya saya spray. Habis itu ditetes juga. Nah, mudah-mudahan di habis tetes nangis ini. Kalau nangis berarti ada. Kalau bisa dibilang putus atau apa, berarti masih ada nyambungnya. Kalau nggak perih sama sekali, nggak nangis, berarti memang sudah benar-benar putus, ya. Oke, saya tetes ya. Ibu duduk aja nggak apa-apa, Ibu. Bapaknya boleh bantu, Pak.
pelan-pelan aja, dinaikkan ke atas itu aja. Sebentar, gini. Lunyu. Oh, dek. Oke, bagus ya. Oke, bagus, dia nangis. Bagus, berarti ada reaksi tuh. Memang agak susah. Dek. Oke, bagus ya. Nah, biarkan gitu aja sambil dikasih minum. Berinya cuma 1 menit di awal aja kok, ya. Habis itu. Pak Alim untung cancel. Pak Alim mau datang. Nah, kalau jam 9, Bu. Tiba-tiba ada acara keluarga, Balan bikin janji duluan ya. Nah, kalau datang ya enggak muat. Ya memang semua sudah diatur lah. Sambil datang boleh? Boleh. Yang dari Demak ini apa yang membuat ibu itu sampai jauh-jauh ke Surabaya? Ya pengennya sembuh, kasihan dedeknya. Ah, Kemarin di bulan Desember itu saya kan kok lihat apa dedek itu kok melihatnya kok nggak bisa fokus gitu. Terus saya tanya ke bidannya, dibawa ke itu Mbak, ke rumah sakit, ke dokter spesialis mata gitu. Terus saya ke sana, itu bilangnya tidak ditindakan lagi. Ya, memang kalau untuk ROP itu beberapa pasien bahkan ada yang langsung to the point. Iya. Mau dibawa ke luar negeri pun nggak akan bisa. Nah, terus Bilangnya sarafnya itu kumpul di depan. bahkan ada yang Lamongan itu dibilang dokter seluruh dunia pun nggak akan bisa. Nah, kalau orang tua digitu kan apa nggak hancur hatinya? Iya, langsung hancur Pak. Langsung seketika nangis saya di situ. Nah, buktinya setelah datang ke sini, terus kemarin kirim video ya, ada di status saya. Nah, itu anaknya bisa milih mainan. Oh, yang sambil tiduran. Ya, itu yang dulu dibilang dokter seluruh dunia nggak akan bisa. Ada di YouTube saya kan. Nah, terus perkembangannya orang tuanya kirimin videonya, yang termasuk yang dari Kediri, ya, yang kembar itu. Sekarang sudah bisa megang mainan, jadi mainan taruh depannya dipegang. Nah, terus yang Raffi Rafa itu terbukti langsung itu naik sepeda, itu sudah nyata kalau itu sudah bukan tebak-tebakan ya, langsung naik sepeda gak nabrak ya, bisa bolak-balik ya, muter ya. Nah, itu awalnya juga gitu di Facebook kan, dia masuk komunitas baby community. Nah, baby community ini anak-anak kebutuhan khusus di sana. Nah, pertama kali berobat ke sini awal-awal itu HP senternya dinyalain ya, dipegang, dibilang sama adminnya kebetulan. Kenapa? Adminnya ini seorang dokter, anaknya juga ROP. Makanya dia sudah coba segala macam upaya dan dia nggak percaya, dibilang kebetulan. Oke, baru tahap awal. Setelah itu di video lagi, Raffi ini bisa ngejar ayahnya di luar jalan cercoran tanpa sandal, ayahnya dibilang dengar suara kakinya. Nah, masih nggak percaya lagi, namanya orang ngengkel ya. Nah, wong dia itu secara logika mikirnya wong sekolahnya sampai jedok gitu ya. Nah, setelah itu ada kiriman naik sepeda. Langsung saya bilang kirim ke baby community, saya mau tahu adminnya bilang apa. Gak bisa ngeyel deh, diem aja, nggak ada, no comment. Dari situ akhirnya ada sepasang suami istri perawat ya dari Kediri. Ya, jadi suami istri ini perawat ya, tentunya perawat dekat dengan dokter. Nah, itu datang ke sini plat AG mobil merah. Jam 5 sore waktu itu di luar jamnya saya pengobatan.
Tapi sekali lagi saya selalu komitmen dengan beberapa penyakit yang serius ya. Yang pertama glukoma, ROP seperti ini, retina of prematur, ablasio retina seperti Bapak ini. Ya. Nah, kayak Ibu ini glukoma juga, retinapati seperti Ibu ini juga, ya. Nah. Terus makula, stroke mata, ya, retina degeneratif, nah, retina diabetik apapun namanya, itu selalu saya utamakan. Di luar jadwal saya mengobatin orang seperti hari ini, itu saya bilang datang aja, atur waktu dengan saya kapan saya bisa. Nggak usah nunda besok. Kenapa? Karena kalau ditunda sehari saja, kerusakannya bertambah. Ada satu orang Banyuwangi ada di YouTube saya itu, malam-malam setengah 10 saya obatin di sini. Awalnya 1 minggu yang lalu sebelum itu ke sini atau sebelum total nggak lihat, itu masih bisa lihat. Nah, terus saya selalu bilang gini, Bu, untuk glukoma jangan disepelekan, langsung aja kalau Ibu mau bisa online, bisa datang ke sini. Jawabannya apa? Nanti dulu aja. Bener, 1 minggu kemudian total nggak lihat. Nah, untung kok ke sini langsung bisa lihat. Ya. Pagi-pagi dia kan langsung pulang kan, pagi-pagi jam 10 dia WA saya. Tadi pagi udah nyampe ini, sekarang bangun tidur, sekarang sudah padang udah. Nah, untung kok masih bisa diperbaiki. Nah, akhirnya berapa hari kemudian medianya kita kirim ya. Nah, setelah itu terapi sendiri sampai hari ini. Ya, intinya seperti itu. Makanya untuk penyakit-penyakit tertentu, wah ini glukomanya kan sudah lama. Ibu glukoma berapa tahun, Bu? ...2016 sampai 2021 waktu ketemu Mas Selim ya. Nah, berarti hitungannya udah 5 tahun, kan udah lama ya. Nunggu seminggu lagi, nunggu sebulan lagi kan nggak apa-apa loh, siapa bilang ya. Nah, kayak Pak Subandi juga tahun berapa Pak kena glukoma ini Pak? Saya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya. Terus kalau ibunya ini katarak ya, cuman kata merem aja Bu. Berapa lama Bu? 3 bulan. Oh, baru 3 bulan. Itu pun sudah mau dioperasi Bu ya? Belum. Oh, belum? Hanya masih tipis. Oh, masih tipis. Nah, mumpung masih tipis Bu, jangan nunggu sampai tebel ya. Nah, Tipis saya nggak kelihatan kok. tipisnya nggak kelihatan apalagi tebel. Nah, jadi gini Bu, kalau biasanya di rumah sakit masih tipis, suruh pulang dikasih obat tetes, betul Bu? Ya. Ibu pakai nggak obat tetesnya? Habis, nggak sampai 1 bulan habis. Nah, terus? Dari rumah sakit. Ya sudah tunggu Bang. Nah, pertanyaan saya, setelah Ibu pakai obat tetes itu, tambah terang apa tambah nggak kelihatan? Ya masih ragu. Nggak, pertanyaannya tambah terang apa tambah nggak kelihatan? Oh yang mana ini? Yang ditetes pakai obat tetes yang dari rumah sakit. Iya masih ragu jadi. Nggak, masih rabun ini maksudnya kondisinya Ibu tambah nggak kelihatan. Tetap gitu tetap. Oh, pancet aja, nggak ada perubahan. Iya. Nah, terus kalau nggak ada perubahan ngapain diterusno ya? Betul nggak? Ya untung Ibu berhenti obatnya, nggak dipakai lagi. Nggak sampai 1 bulan habis. Nah, terus? Kontrolnya 2 bulan. Oh, kontraknya 2 bulan lagi. Oh, untung Bu ya, nggak diterusno. 1 bulan habis. Nah, terus kemarin ke Mas Lim kan baru sekali ya Bu ya? Iya. Ini datang yang kedua betul ya? Iya. Nah, setelah sekali itu gimana Bu? Apa yang Ibu rasakan? Iya, terus terang saya kan jahit ya, Heeh. kan pakai kacamata, tapi pakai kacamata nggak kelihatan. Saya lepas dari sini saya nggak pakai kacamata. Enggak, sekarang ini loh Bu. Iya, nggak pakai kacamata saya bisa jahit gitu. Oh, malah nggak pakai kacamata malah sekarang. Loh. Ya apa toh? Dulunya pakai kacamata aja masih nggak kelihatan. Iya. Nah, sekarang nggak pakai kacamata bisa. Terus paginya besok saya coba, lupa. Nggak usah kacamata saya nggak bisa gitu. Oh, makanya datang lagi gitu ya. Iya. Nah, udah boleh buka mata semua. Nah, diminum lagi satsukinya. Ya. Nah, itu loh. Baru sekali. Nah, Saya kapan hari akut. sakit akut. Sudah punya ini. Ditambahkan diminum. Diminum. Iya. Nah, terus Ada perubahannya memang. Terus nah, terakhir sampai sempat aku ke rumah sakit Bunda. munting-munting. Ya Allah.
ditambahkan spraynya Mas Lim bila perlu, habis itu habis diminum, diaduk, minum, habis semprot. Oh iya. Ya, Pak Karsono pun sakit lambung 40 tahun sekarang sembuh dong. Iya. Terma- Pakai sono gini ya. Hmm. Kok sembuh ya? Termasuk sinus itu. Oh iya, spraynya Mas Lim ini ditambahkan di Satsukinya. Nah, itu nggak cuma untuk lambung, untuk ginjal juga, ya, untuk paru-paru, untuk jantung, stroke, ya, sakit persendian. Lah Bu Neti itu nggak ada yang ngajari, asma ya disemprot, ya enak. Sakit gigi ya disemprot, kono sih ngajari balan, ya. Kalau batu ginjal Mas. Nah, ada beberapa kemarin ada di YouTube Master Lim minum Satsuki keluar batu ginjalnya. Nah, saya pikir batu ginjal itu kayak batu kali, ternyata enggak, kayak karang gigi. Putih. Makanya saya baru tahu dari pasien. Jadi laser sampai 4 kali tembak itu enggak pecah-pecah. Karena saya enggak, kan mulai September, Oktober, Desember kemarin tuh sampai saya nyerah enggak balik lagi. Ada yang cuma minum Satsuki aja keluar, ditunjukkan 3 biji itu saya baru tahu bentuknya batu ginjal kayak apa. Saya pikir kayak batu kali gitu kan. Ternyata kayak karang gigi. Iya. Itu yang asam, batu asam ya. Iya, kayak apa itu ya, Kayak biji ngerak gitu loh. pepaya itu ada yang hitam itu. Yang pasar itu. Itu kemarin dia cuma berobat ini loh, apa? Kayak Belpasi, metode itu loh. Itu juga sampai berobat ke sana yang ya gak enak ngomongin meneh ya. Intinya malah ke sana malah kesurupan. Lah masa orang iku walem gitu sok meteng kelek ngono, ya tambah ditangkap jadi rame, jadi viral. Ya kayak yang kayak gini-gini loh kok gak bisa viral loh, heran aku. Harusnya yang kayak gini nih yang viral ya. Pengobatan tanpa disentuh 30 menit langsung terang ya. Apapun masalahnya. Mau minus, mau plus, silinder, katarak, glukoma, ya, ROP, ya, harusnya gitu. Kenyataannya kok nggak viral-viral. Apa harus nunggu bikin sensasi? Harus. Tapi saya nggak mau bikin sensasi ya. Nanti kira-kira salah-salah mlebu penjara kok ya. Iya loh. Ngilokno, ini goblok gak iso ngobati. Mari ngono mlebu penjara, nggak enak ya. Wis meneng ae lah wis. Yang penting saya cuma pesen, tolong kalau nggak bisa jangan coba-coba. Kenapa? Yang jadi korban ini pasien. Nggak cuma uang ratusan juta seperti Pak Bandi ini. Tapi apa? Tambah nggak kelihatan. Ibu ini ya masuk ruang operasi, sampai sana pendarahan, balik lagi, tambah nggak kelihatan, betul nggak? Sudah masuk meja operasi. Udah dibius. Udah dibius. Akhirnya pendarahan, balik lagi, akhirnya jadi korban siapa? Pasien. Iya toh? Nah kalau kayak gini yang enak siapa? Pasien. Sing kono terima duit, sing soro pasien iya. Wah kalau ini nanti sensasi meneh, tak panggil kok ya. Oke, panggilan, hadapkan di depannya Pak Presiden beserta ID ya, dites ya. Iya. Mani saya ya. Mudah-mudahan viral sekalian, bikin viral ya. Ya, makanya ikut nyebarkan YouTube-nya Mas Lim itu share semua gitu loh. Pasien-pasien Mas Lim jangan diem aja. Ini loh aku mau YouTube loh. Aku waras nang gini, ngono loh. Biar yang lain banyak yang tahu. Termasuk bayi sejak lahir sudah divonis nggak akan bisa lihat. Siapa bilang? Oh, terbukti sudah ada bukan 1-2 orang loh ya yang melihat ya. Sarafnya lepas katanya. Udah lepas, udah putus. Nggak bisa disambung lagi. Ya memang ilmunya sampai di situ. Karena ilmu yang saya punya bukan belajar tapi Tuhan kasih. Makanya saya kembalikan cuman-cuman. Nggak boleh bayar. Ya, kecuali saya sekolah, Bu. Otomatis harus balik modal dong. Kayak dokter. Saya nggak ngomong loh, Bu ya. Nah, tapi begitu saya dapatnya itu cuman-cuman, saya kembalikan cuman-cuman. Dari pertama saya ngobatin, yang keluar ini nggak boleh bayar. Dalam hati bayar, ya, tapi yang keluar nggak boleh bayar. Dan itu berlaku sampai hari ini sudah kurang lebih 10 tahun saya ngobatin orang. Itu yang membuat kenapa kok pasien Mas Lim tidak ada satupun yang nggak sembuh.
yang ada nggak telaten. Baru datang sekali 2 kali wes enak, gak balik meneh. Mari itu setahun kemudian datang lagi. Hilang rasanya aku lah. Loh. Tapi saya pengobatan ini di rumah. Itu juga yang di ujung itu. Saya kameranya kan ke situ. Oh gitu. Foto di sana. Nah, Wis waras kan balik. ya, wes waras berhenti. Ya. Ini juga. Loh, banyak loh. Kenapa? Karena dari 50.000 lebih pasien Mas Lim yang balik ke sini rutin seperti Pak Halim, itu nggak ada 50 orang. Merasa sudah enak dikit berhenti. Ya. Enak itu jangan dikit, enak itu yang banyak. Ya, enak kok dikit-dikit ya. Ya. Oke, nengak lagi tetes yang kedua ya. Sudah diminum satsukinya? Ya, minum separuh lagi, sisakan separuh lagi ya. Nanti aja ngetesnya tetesan ketiga ya. Oke, nengak ya. Yang kedua nanti lebih perih lagi. Karena selnya mulai bagus. Ibaratnya kabel itu mulai nyambung. Iya, sila-sila nih. Jadi retina, ablasio ini istilahnya ROP itu bagian yang di belakang sini loh. Ya. Jadi walaupun dilepas bola matanya, diganti bola mata baru itu nggak akan bisa. Termasuk glukoma seperti ini. Mau diganti bola mata baru itu nggak akan bisa. Karena apa? Ibaratnya kalau saya umpamakan kenapa lampu yang tengah ini nggak saya nyalakan? Bukan nggak saya nyalakan, nggak bisa nyala. Karena yang rusak kabelnya. Ya, ini lampunya baru saya ganti tetap nggak nyala, ya sudah saya biarkan. Makanya kalau saya coba-coba, saya betulin lampu kesetrum saya. Ya. Nah, kalau ini lampunya yang kesetrum, apa orangnya yang kesetrum betulin. Nah, tapi kalau yang itu nggak bisa coba-coba, yang rusak ya matanya pasien. Ya, di tahun baru 2022 di YouTube saya yang pertama, saya selalu bilang saya sekarang keras yang ngomongnya, keras itu supaya nyadar oleh ini loh. Kalau nggak bisa jangan coba-coba. Kenapa? Kasihan pasien-pasien ini sudah banyak jadi korban. Ya. Banyak pasien ini yang buta akan kesehatan dan buta akan hukum, bukan cuma buta matanya. Dia buta akan kesehatan nurut opo jare. Loh yang nyuruh siapa? Ya disuruh ya. Loh ya toh. Nah, itu. Buta akan hukum, nggak bisa nuntut. Kenapa? Diharuskan tanda tangan. Termasuk malpraktek itu ya bisa, nggak bisa dituntut. Kenapa? Setiap tindakan operasi tanda tangan. Kayak ibu ini sudah masuk meja operasi, tanda tangan. Akhirnya tambah nggak kelihatan. Betul ya Bu ya? Dulunya masih kelihatan Bu ya? Itu loh ya. Kalau saya bilang disuruh operasi mata orang meninggal, dipasang itu. Kira-kira bisa nggak? Suruh beli. Ya, sampai seperti itu ya. Udahlah. Ya, yang penting di sini sembuh ya Bu ya. Nah, ya. Oke, nah, sudah semua ya. Sudah saya tetes semua. Ayo saya tetesin. Artinya. Sabah nyinggung-nyinggung titik cek viral ngono ya. Mosok sing penteng kelek sok viral ngene gak iso viral ya. Iya. Kepingin aku diceluk Pak Presiden. Ayo langsung buktikan depannya ini. Ayo anak-anak Dia angkongnya kenapa dia? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini angkongnya ini. Sekarang gimana, Su? Merem aja, merem. Sekarang gimana? Habis diobatin Mas Rem gimana, Su? Banyak ini. Apa? Ditanya itu. Merem aja, nggak apa-apa. Sambil merem. Habis pengobatan gimana sekarang kelihatan? Ya apa ya, baru 3 kali. Ada perubahan nggak, Su? Saya rasa masih harus ada. Harusnya ada. Loh gimana kok harusnya ada? Enggak, Susu merasa niatnya lebih terang nggak? Iya, dengan usia yang setua ini apa perbedaan enggak
nggak bisa membedakan gitu. Nggak bisa bedakan. Iya. Nah, maksudnya sebelum diobatin sama setelah diobatin. Oh ya ada perbaikan. Oh ya wis. Intinya itu yang tak tanyain tadi. Tak pikir kok pancet ae kok tetesi gelem tiwas peri. Oh gitu ya. Ya itu yang saya tanyakan saya itu, ya. Kalau nggak ada perbaikan tiwas peri ngapain ke sini ya? Ini yang keberapa ke sini? Ketiga ya. Oke. Itu pertanyaan saya ya. Kalau nggak ada perbaikan ngapain ya? Tiwas ditetes peri ya. Nah, ini gitu. Nah, sekarang aja baru rutin. Awalnya ya bisa bilang sebulan belum tentu sekali dia. Betul ya? Temennya udah jadi angkatan laut. Baru dia kepingin. Nah, angkatan laut mata minus mana bisa? Iya. Ya. Berapa tahun yang lalu udah daftar gagal. Terus daftar polisi gagal. Nah, setelah berobat ke sini 6 kali. Terus ngejak temennya ini sekali-sekali ya. Nah, ini sekarang jadi angkatan laut kemana sekarang? Masih sekarang ini Di mana? di Juanda. Juanda. Apa itu masih? Di dasar militer. Oh. Nanti kalau sudah bisa keluar-keluar suruh ini ya. Atau kalau enggak suruh bikin ini loh. Boleh Mbak HP enggak? Enggak. Enggak boleh. Oh ya itu makanya. Makanya enggak ngabari ya. Iya. Nggak ngabari master saya udah jadi angkatan laut. Ya. Ya, bukan ini. Oke, bagus satunya. Lepas. Jangan lagi. Bawahnya, Pak. Bapak. Bawahnya itu. Dek. Ya. Agak melek dikit. Dek. Be. Sayang. Ya, sayang. Aduh. Lunyung. Enggak apa. Mana. Adik. Oke, dah. Ya. Terus yang membuat ibu yakin itu dalam arti apa itu? Kalau semua orang datang ke mana-mana kan kepingin nyari sembuh ya. Tapi apa yang membuat ibu yakin langsung ke rumahnya Mas Lim? Ya, pengen sembuh. Pengen sembuh? Iya. Sebelumnya sudah pernah kemana aja? Berobatnya? Kemarin itu di pijit dukun bayinya dia. Oh dipijit. Aduh, mata kok dipijit. Terus? Sayang. Apalagi Bu? Cuma itu menanyakan aslinya itu dia lihat apa enggak sih Bang gitu. Lihat. Aslinya sih roh gitu. Sayang. Terus gimana? Apalagi selain dukun pijat itu apalagi? Tukang pijat. Udah sih. Terus Aja. bapaknya Lele itu lihat-lihat di YouTube. Ini kok ROP kok bisa disembuhkan? Katanya kemarin dokternya nggak bisa disembuhkan gitu. Ya itulah. Terus Jadi penasaran dia. Jadi fungsinya YouTube, medsos itu nggak cuma untuk sesuatu yang negatif, tapi untuk yang positif. Iya. Ya. Kenapa kok saya post YouTube? Dan YouTube-nya Mas Lim itu no edit, no sensor. Langsung seperti ini live, ya. Setelah bisa rekam saya post. Ngomongnya tadi terus nyampur terus gak ono edit-editan. Ya. Kenapa? Supaya orang tahu bukan rekayasa. Ya. Kalau nggak mau masuk YouTube-nya Master Lim ya nggak usah ke sini. Kenapa? Takutnya rekayasa. Betul nggak? Kemarin ada yang ibu hamil usia penghamilan 6 bulan ya. Itu ablasi retina seperti Bapak yang di ujung itu. Belum operasi tapi. Suaminya duduk sebelahnya enggak kelihatan. Sebelum saya obatin ya. Saya tes dulu kan seperti tadi. Nah, setelah saya obatin langsung tahu itu suaminya. Nah, nyebutin nama dokter, nama rumah sakit ya.
Terus saya upload di YouTube. Mari gitu WA saya, Master, tolong menit kesekian, detik kesekian dihapus. Saya pikir apa? Loh, kamu kok ngatur saya? Saya WA dia, saya langsung saya telepon, nggak usah WA, saya telepon. Kalau mau tetap berobat ke rumah Master Lim, no edit, no sensor. Wong kenyataannya kamu tuh beneran nggak berobat ke sana, disuruh milih mata atau bayinya. Ya sampai seperti itu loh. Disuruh milih mata atau bayinya, milih mata pun nggak ada tindakan apa-apa. Ngapain kok saya harus sensor? Ya. Pasien saya kayak Pak Alim tuh banyak kok sering nyebut nama dokternya, mau kenyataannya malah tanya malah dimarahi. Sudah habis 100 juta kok malah dimarahi. Loh ya. Akhirnya dia lihat YouTube, oh iya banyak yang pasien-pasien nyebut nama dokter, nama rumah sakit. Ya sudah. Akhirnya terus berobat ke sini, sekarang anaknya udah lahir dan matanya ibu itu juga bisa melihat anaknya buktinya. Ya kan? Loh, bayangkan kalau lahir nggak bisa lihat anaknya gimana? Nah, ya. Sekarang terapi sendiri di rumah. Jadi tanpa harus datang karena kan sudah habis melahirkan ya. Nah, seperti itu. Itulah. Untung belum dioperasi. Taunya dari mana? Dari orang Jakarta. Orang Jakarta ngasih tahu orang Surabaya ngasih tahu orang Sidoarjo itu. Ya. Yang tahu yang jauh duluan gitu loh. Ya, yang jauh berobat online. Taunya dari mana? Dari grup FB, Facebook. Ablasio dan Plotter. Padahal saya sudah keluar lama dari grup itu. Kenapa? Begitu saya kasih postingan seperti ini dibilang hoax, dibilang spam, dibilang promosi Satsuki, karepmu, ya kan? Habis itu lebih baik saya keluar aja, nggak penting saya ada di grup itu. Buat apa? Yang percaya monggo datang, no? Nggak percaya gak usah nang kene, wong nggak bayar, soalnya nggak bayar mrene terus kayak apa? Iya. Wis gak percaya, wis gak bayar, gak percaya terus kayak apa nang kene, kasarane ngono. Ada suatu pasien saya malah ngomongnya lebih keras lagi. Biar Master, orang-orang yang nggak percaya itu nggak usah ke sini, ngotor-ngotori tempat ini aja, sampai kayak gitu. Loh Bu, saya nggak pernah bilang seperti itu Bu. Loh. Iya Master, sudah nggak percaya terus ngapain ke sini? Nah itu loh. Pasien yang bela. Karena apa? Dia awalnya itu katarak, takut dioperasi, melihat suaminya itu sudah gagal operasi juga, saya obatin. Itu satu-satunya pasien yang saya tetes tangan saya dipegangi. Jadi saya mau netesin tangan saya dipegangi. Ada di YouTube saya itu ya. Sekarang udah sembuh dari kataraknya. Ya, habis gitu, lah kok gak balik lagi? Maksud saya telepon, Bu, kok gak balik lagi? Gak pernah ya. Saya gak pernah ada. Pernah gak ada yang saya telepon yang sudah lama-lama kayak Pak Bandi, kayak Bu siapa ini Bu, nggak tahu namanya, tapi Basit lah pokok bapaknya itu. Nah, terus kayak Pak Rasyad ini, pernah nggak saya telepon Bu Wati ya? Pernah nggak saya telepon, kok nggak balik lagi? Nggak pernah. Kenapa? Itu tadi, yang mau sembuh ya ke sini, yang nggak mau ya sudah. Yang mau terapi sendiri di rumah ya monggo, yang mau datang ke sini ya monggo. Itu nyentuh. Karena apa? Cuma nolong. Ya. Jangan berarti kalau saya kok nggak pernah ditelepon Mas Lim berarti nggak perhatian. Oh enggak ya. Justru kalau yang ditelepon-telepon itu yang biasanya, Bu 3 hari lagi balik lagi ya Bu ya. Nah. Balik kalau nggak bayar nggak apa-apa. Balik kena admin lagi, bayar lagi. Iku ngingatkan baik apa kepingin. Loh kan namanya apa ya, satu bisa dibilang, ada yang bilang kalau yang merasa ini, oh baik loh perhatian saya tiap 3 hari ditelepon loh, Bu waktunya kontrol ya. Tapi kontrol bayar. Loh ya apa toh? Lah kontrol gak bayar gak apa-apa ya. Oh ditelepon waktunya kontrol ya kabeh. Ya. Yang telepon susternya. Asistennya. Biar apa? Biar pasiennya ini datang terus. Nah kalau datang nggak bayar gak ono biaya periksane gak apa-apa ya. Lo bayar meneh. Ngono cuma diperiksa gak diapa-apa no. Ya bayar. Ibu waktu ke rumah sakit bayar nggak?
Periksakan anaknya. BPJS. Oh, pakai BPJS. Yang pertama itu di rumah sakit daerah Demak. Dia bilangnya kebetulan di rumah sakit itu baru alatnya nggak ada. Belum ada. Baru di center-center gini, wah, anu Mbak, iki langsung dibawa ke Karyadi. Kenapa Dok? Langsung ke sana aja, soalnya di sana ada dokter mata anak. Terus alatnya sana juga komplit. Ini syaratnya Bu. Wah, gitu gue. Saya langsung mikir. Ya Allah, kalau urusan saraf kan berarti istilahnya kayak fatal itu loh. Terus paginya langsung saya bawa ke Karyadi itu. Sudah. Ya langsung Terus sana dibilangi gitu sih saya. Waduh. dibilang apa? Ya itu enggak ada tindakan sama sekali. Nggak ada Tidak ada tindakan. tindakan karena sarafnya udah putus, ngumpul di depan gitu bilangnya. Saya bilang Dibilang ROP? enggak bilang gitu. Nggak bilang. Cuma bilang seingat saya gini, kan kalau untuk bayi prematur itu ada yang ringan, ada yang berat. Nah ini didiknya tergolong yang berat, jadinya enggak ada tindakan apapun. Cuma ngomong kayak gitu. Iya. Nggak dibilang ROP stadium 5 atau Enggak bilang gitu. Karena alasan loh, kok bisa gitu Dok? Ya karena adik buta permanen. Karena prematurnya itu karena masih usia 27 minggu bilangnya gitu. Iya. Jadi gini, 70% anak yang lahirnya prematur itu menderita ROP. 70% ya. Jadi di atas 50% ya. Jadi kalau saya bilang 70% itu ada faktanya. Ya. Faktanya rata-rata pasien yang kesini ya itu kalau lahirnya kurang dari 9 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan yang anak yang pakai baju pink itu 5 bulan lahiran, jadi masih lendir semua. Nah, kalau pertama kali saya ngobatin anak ROP itu anak usia 10 tahun. Waktu itu saya obatin di depannya Masjid Al-Ikhlas di Tengger, Surabaya itu. Ya. Itu dia ikut pengobatan massal. Sudah buka? Dihabisin dulu satsukinya ya. Ibu sudah dihabisin satsukinya ya. Itu Mas Rasyad Separuh aja Mas. Loh, sebentar. Ini tetesan keberapa dah? 2. Lah, ibu kok mau selesai dah? Sudah dah. Udah apa belum? Udah apa belum? 3 kali. Oh 3 kali. Ibu mau 2 kali apa 3 kali? Biasanya kayak 2 kali ya. Lupa mungkin. Kalau mau 2 kali ya tetap 2 kali nggak apa-apa. Barangkali beberapa pasien nggak tahan sama perihnya. Enggak Ya. ya. Tahan. Cuman saya lupa. Ingat saya 2. Ya. Nah, yang anak Mojosari itu. Iya, Mojosari. Sama usianya dulu kan masih kecil gini ya. Waktu itu 4 bulan. Oh, 4 bulan. Pertama kali datang ke sini 4 bulan, sekarang udah usia 2 tahun. Wis secara Bisa melihat tapi nunduk gini, Mbak. Jadi dari bawah dia ngeliatnya. Sudah bisa lihat. Yang tetangganya Raffi Rafa. Jadi setelah itu bayi 4 bulan itu yang saya obati ROP setelah yang usia 10 tahun. Nah, dari situ ada juga yang dari Riau usia 2 tahun datang ke sini. ROP juga Riau usia 2 tahun masih digendong. Ya. Terus setelah itu banyak sekali termasuk luar kota, luar pulau, Pontianak ya, Medan, Batam ya. Ada di YouTube saya semua ya. Nah, ada beberapa yang saya online dengan pasien, walaupun online saya rekam ya, termasuk kasus-kasus glukoma. Nah setelah itu selesai 30 menit dipastikan langsung ada perubahan. Saya tanya sama pasiennya, boleh nggak kabar baik ini saya beritakan ke orang-orang yang sesama penderita glukoma. Ada yang kemarin yang Keiko itu, yang gemuk itu, yang sejak anaknya lahir dia belum pernah lihat anaknya. Itu dia bilang apa? Oh boleh banget master gini. Akhirnya terakhir saya ikuti story-nya, dia sudah makan jagung sama anaknya. Ya. Ya, treatment kedua tahu anaknya botak katanya gitu ya. Nah, udah seperti itu. Ya mungkin belum sempurna karena masih ada pendarahan itu, tapi dia sudah mulai kelihatan anaknya. Ya. Nah, yang di Surabaya Indonesia Timur, saya nggak mau sebut ya. Itu nggak mau kabar baik ini diberitakan, entah alasannya malu atau bagaimana, sampai sekarang nggak ada kabarnya.
Entah sembuh entah enggak saya juga nggak tahu. Ya, intinya kesembuhan kalau kita beritakan itu semakin cepat. Karena ini bukan magic, bukan sulapan, tapi kita memberitakan suatu kebenaran, suatu kabar baik bagi orang-orang yang sudah putus asa. Termasuk Bapak kan, tahu dari YouTube kan? Nah, Raffi Rafa itu suka membagikan anaknya yang sekarang bisa naik sepeda, ya. Akhirnya apa? Kesembuhannya cepat. Ya. Ada yang dari Kediri kemarin, dari Lamongan ngasih video ke saya, ngirim video anaknya itu. Nah, itu saya selalu tanya ke dia, boleh nggak saya pasang di status WA? Boleh. Kenapa? Biar kesembuhannya semakin cepat. Ya. Bahwa kalau ilmu medis sudah mentok, ROP, glukoma, ablasi retina nggak bisa sembuh, ya walaupun dioperasi seperti Bapak ini operasi 3 kali, kenyataannya di sini bisa. Bukan Mas Lim yang hebat, bukan, Tuhannya yang hebat. Mas Lim cuma perantara. Makanya nggak ada yang dipijet, nggak ada yang disentuh, ya nggak ada pakai jampi-jampi, tenaga dalam nggak ono, ya. Nah, medianya pun bikin sendiri, bukan kulaan. Ya, bahan bakunya mungkin iya, tapi medianya ngeracik sendiri, dipastikan hanya untuk menolong, tidak dipasarkan bebas. Kalau bukan pasien, tidak mungkin dapat. Jadi kalau di luaran sana dia bilang, aku punya tetesannya Mas Lim, bohong. Aku punya spraynya Mas Lim, bujuk wis. Ya. Beberapa pasien, boleh nggak Mas Lim saya jual lagi? Nggak boleh. Loh kenapa Mas Lim, kan sudah saya beli, terserah warmu, karepmu. Dikasih lagi. Pasti nggak saya akan kasih lagi. Mau beli 10 kali lipat pun. Ya. Nanti saya ceritakan. Ada profesor, dokter Tit, PhD, yang namanya saya sensor. Gelarnya berapa itu PhD Bang? Itu datang ke sini saya obatin mata sama tangan. Begitu dapat 10 menit, tanyain, piro iki? Sitio. Dalam bahasa Mandarin kan Sitio kan, wah aku nemu berlian. Lupa, aku langsung muntap aku. Apa maksudmu? Pasiennya itu artis ngebor. Nah, gak usah sebut nama kan, tahu semua ya. Yang dulu dangdut ngebor dulu ya. 2 minggu kemudian dia bawa buku BCA, print, tulisannya Tik Daratista. Sekarang nama itu nama asli, sesuai KTP. Nggak mungkin BCA ngeprint itu sesuai itu. Dari sejak itu telepon saya, WA saya nggak pernah saya angkat. Berapa? 35 juta. Ya. Ini masuk YouTube live ini. Mau telepon saya, WA saya nggak pernah nganggep orang itu lagi. Ya. Mungkin ini obatnya Mas ini bisa jadi ancaman buat Cindo ya. Cindo itu kan produsen. Waduh, jangan nyebut merek ya. Oh, iya. Pokoknya saya tidak mematikan pangsa pasarnya orang lain. Saya tidak menghambat rezekinya orang. Termasuk di Facebook pun, Mereka merasa begitu saya komen, ya, banyak yang percaya, banyak yang nggak percaya. Lebih banyak yang nggak percayanya. Ya, begitu saya post iklan gini, saya jawab, Pak, bikin postingan sendiri kalau bisa. Jangan dompleng postingannya orang lain. Ya, saya mau rekomendasikan obat nurunkan mata minus gini nih, walah. Kok postingan saya didompleng? Nanti kalau orang yang bacanya buru-buru nggak tahu, dipikir obat itu yang bisa langsung 30 menit langsung kelihatan. Orang Wonogiri kemarin, ya, ada di YouTube saya. Dipikir obat itu yang saya mau rekomendasikan, dan itu pakai akun-akun tak balas. Jangan dompleng postingannya orang lain. Bikin postingan sendiri kalau bisa. Diem aja, nggak ada tanggapan apa-apa. Nah, percuma tiwas kesel aku. Ya tak sembunyikan aja komentarnya itu ya. Habis tak laporkan ke admin. Ya. Itu spam itu, ya. Nggak ada yang namanya obat tetes itu bisa menyembuhkan mata minus kecuali punyanya Master Lim. Betul nggak? Ngakui nggak kamu? Ngakui nggak dia? Minus 18, ada yang lebih tinggi lagi, komen. Ya. Ke sini gitu. Ya. Nah,
Dilihat center Bu ya. Artinya? Udah. Aduh, lepas. Enggak. Mulai. Tahan. Pakai tangan. Mulai. Nah, ya. Nah, perinya yang pertama sama yang kedua, lebih perih yang kedua sama yang ketiga, lebih perih yang ketiga. Nah, biar. Bagus. Nah, ya. Kalau mau viral ini loh. Kalau yang apa namanya pasien-pasien Maslim ini ikut membagikan YouTube-nya Maslim. Bisa pas mulai, Ya, pas mulai. dibagikan. Saya di pas mulai. Iya deh. Ayo sayang. Aduh. Dah. Ya. Jadi harusnya ikut bantu pasien Maslim yang 50.000 orang itu ikut bantu, di-share. Nah, itu cepat viral. Nah, banyak orang yang tertolong, yang nge-share ini juga cepat sembuh. Karena berbagi itu bukan hanya dengan uang. Ya. Kamu sudah belum? Ya. Kamu kerjanya tiap hari di komputer. Ya, YouTube-mu ini loh. Banyak kamu masuk YouTube-nya Mas Salim, bagikan lo. Aku masuk YouTube-nya Mas Salim, berobat ke Mas Salim. Ya. Mata minus bisa sembuh tanpa lasik. Betul ya? Ya. Kalau hanya mengharapkan lasik, pertanyaan saya, kenapa kamu nggak dilasik? 1, uang. Ayo. Kedua, Takut nanti ketemu lagi. balik lagi. Kok tahu kamu balik lagi? Takut. Siapa yang ngomongin? Soalnya ada yang bilang gitu. Ada yang bilang gitu. Pernah nggak dia dilasik? Siapa? Orangnya? Pernah. Oh, berarti fakta, bukan mitos ya. Kembali lagi. Nanti ini ada di YouTube Mas Rin sebenarnya sudah ada sih. Habis lasik 7 tahun kabur lagi ada. Tapi nanti ada satu ini yang mau saya masukkan YouTube eksklusif ya, dalam arti benar-benar saya bikin satu eksklusif. Dia itu anaknya polisi yang kerja di Polda. Usia 17 tahun dilasik. Usia 22 tahun sekarang ini kabur lagi. Ya. Itu kalau ada yang bilang hoak ya, biar urusan sama bapaknya yang itu. Ya kan? Lu enak toh, tinggal tak suruh Pak, ini Pak, video anak sampean dibilang hoak Pak, ngono ya. Wis cekelan ae Pak, arek-arek bocil-bocil iki Pak. Sing komen ngono bocil-bocil ini. Ya. Usia cuman belasan tahun, 20 tahunan, kepala 2. Yang komen kayak gitu-gitu itu bocil-bocil. Ya nggak berpikir panjang sebelum nyeplos gitu loh. Kenapa? Nanti kalau kecekel nangis-nangis gitu. Saya berapa kali digitukan saya laporkan langsung. Kebetulan ada anaknya yang polisi, ibunya berobat mata glaukoma ke saya. Tiap kali ada seperti saya minta bantuan, saya forward itu untuk lapor supaya ditangkap. Ya. Paling enggak diproses biar kapok, efek jerah, ya. Pencemaran nama baik. Ya. Beberapa juga yang pernah nggak dihubungi sama, tolong ya sampaikan ke ini bla bla bla, utangnya nggak bayar, pinjaman online. Ada nggak? Pernah dihubungi gitu? Pernah? Sopoi kenal aja enggak gitu. Kenal aja enggak. Masa dibilang yang kata-kata anjing lah, opo lah. Anjing di rumah saya banyak kok. Ngomong kayak gitu, ya. Ngomongnya kasar-kasar loh. Ya. Saya kenal aja enggak. Dibilang Anda sebagai orang terdekat yang keadaan darurat. Dibilang saudara. Ya. Iki langsung tak tegas nah. Denger ya. Ini kan namanya Anissa Fitria Nur Islami. Lah saya Master Lim. Lim itu keturunan Tionghoa. Saudara dari mana?
Ya mikir kok sing ngasih utangan iku ya goblok ngono. Oh dari awal ya harusnya di cross check gitu loh. Oh jenenge Nur itu ya jelas-jelas orang Jawa. Lim itu orang Tionghoa. Itu dari situ aja sudah nggak ada sangkut pautnya. Dibilang saudara. Nah itu saya pikir wis nagih goblok temen iki ya. Sing ngasih utangan kok ya goblok lah ngono. Kok ya nggak di cross check gitu loh. Habis itu orang nggak bayar cuman 1.490.000 sekian. Itu ngejarnya kayak orang punya orang utang sampai 14 triliun. Sampai kayak gitu. Langsung saya dikata-katain itu, sak screenshot tak kirim ke polisi. Temennya lagi telepon, tak bilang ini ngomong baik-baik atau langsung to the point aja. Teman sampean udah saya laporkan polisi, sak screenshot tak kirim. Terus saya bilang, tolong saya juga dikasih alamatnya itu Nur Fitri atau apa Islami apa itu, saya tolong kasih nomornya, ya. Biar saya juga ikut ngelacak ke sana, tak datangi rumahnya. Ngaku-ngaku saudara dari mana gitu. Bikin susah orang, tiap hari saya diteror seperti itu. Begitu saya screenshot sampai temennya yang saya laporkan polisi sampai detik ini nggak ada telepon, nggak ada WA. Dipikirnya saya nggak berani. Cek rumah saya, ketik di Google Master Lim, nggak akan kemana-mana. Ini rumahnya di sini. Muncul di Google, saya tantang gitu. Ya, kalau berani ke sini, nggak peduli kan orang apa pun preman kayak apa tak depi mbak. Ya, oh saya loh. Kalau nggak dipakai Tuhan seperti ini. Ya, nggak jadi bos seperti ini. Saya dulu jadi bosnya preman. Saya kecil hidup di jalan. Saya ngomong gitu. Saya usia 17 tahun tuh sudah merantau. Ya. Sudah di jalan saya hidup besar di jalan saya kalau udah. Nah, kalau cuma sama preman. Kalau saya nggak jadi bos, nggak dipakai Tuhan seperti ini untuk nolong orang, saya udah jadi bosnya preman. Oh, preman siapa yang mau saya takuti? Nggak ada. Wong selama masih makan nasi saya bilang pokok podo-podo mangan sego nih gak krewedi. Kecuali wong iku gak mangan sego berarti wong gendeng. Ya kan? Ya justru ya gak usah dibelani. Iya toh. Wong saya ditabrak sama tronton aja nggak mati. Jatuh dari motor aja enggak. Itu kehidupan saya untuk kedua kalinya. Yang ketiga kalinya ginjal saya bocor, kencingnya sampai hijau, baunya menyengat, berbusa dan sebagainya. Sembuh sendiri tanpa medis, saya obatin sendiri. Nah ini kehidupan ketiga kali saya. Makanya saya gunakan untuk nolong banyak orang. Namanya nolong ya ikhlas. Gak perlu bawa oleh-oleh. Gak perlu wis embel-embel ya. Habis sembuh ya pulang-pulango. Lak mau terapi sendiri ya mediane gawon ya gantian. Lak gak diganti gawa pickup gawon kabeh. Ya kan sing marah ngalah gitu loh. Soalnya ada yang ngomong, gombal gak oleh bayar. Ujung-ujungnya nanti suruh beli airnya. 20.000, 10 aja udah 200.000. Sekarang nggak ada zamannya gratis, bos. Kencing aja bayar. Kencing lo ke rumahku gak bayar. Ya, langsung tak telepon nggak wani ngangkat, tak video call nggak wani ngangkat, langsung tak WA. Denger ya, yang suruh beli siapa? Selama pulang nggak bawa apa-apa, nggak boleh bayar sama sekali, betul? Betul nggak? Betul. Nah kalau pulang digawa, nggak diganti, gawa pickup ae wis ngono kabeh iku. Iya toh? Itu orang Malang sakit sendi, saya nggak nyimpan namanya tapi tak simpan penyakitnya Malang sendi. Orang model gini mau berobat ke ujung langit nggak akan bisa sembuh. Belum apa-apa pikirannya negatif. Padahal kalau sakit sendi 10 menit taruhan sama saya. Kalau nggak lebih baik ambil mobil saya. Kalau lebih baik motormu tinggal. Wani nggak? Termasuk mata ini kemarin guyu deh. Guyu. Ya, guyu. Ya. Kalau kadang kan antang ngono mulai melaku ya. Betul nggak? Buka showroom saya di sini. Termasuk bocil-bocil seperti itu saya tantang. Yang di Facebook itu. Ya. Tak tantang seperti itu ngomong apa? Baperan jadi ngono. Lu ya apa? Ya, masih bocil-bocil. Ya. Jadi kalau ada yang nggak percaya, ya sudahlah jangan komen, nggak usah kesini, ya. Yang boleh komen yang sudah pernah kesini, yang sudah membuktikan sendiri, yang medis sudah angkat tangan, ya. Banyak kan yang medis kayak ibu ini, Pak Subandi malah ke rumah sakit nggak ketemu penyakitnya, betul Pak ya?
Penyakitnya ndak ketemu. Apa iku glukoma? Apa iku ablasio? Ya, stroke mata atau apa nggak ketemu. Ya. Bahkan berobat ke alternatif, ditarik kawat, ditarik paku, ditarik. Saya bilang itu magic. Buktinya sekarang sudah nggak tarik paku, ya gak ono paku ini yang metu. Ya, intinya seperti itu. Jadi hati-hati ya. Bedakan, itu beda tipis ya antara profesi, mata pencarian, menolong, sama apa ini? Cari uang. Ya. Jadi makanya di Muslim itu bukan sukarela ya, benar-benar nggak boleh bayar. Yang dibayar apa sih? Yang diminum sendiri, itu pun cuma 20.000 per botol seperti ini. Dan yang mau dibawa pulang, kalau ada yang dibawa pulang, selama pulang nggak bawa apa-apa, ya nggak boleh bayar sama sekali. Betul nggak? Ngalami kan? Sudah ngalami kan? Ibu ngalami ya? Nah, ya intinya seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi, Muslim dikasih kemampuan ini cuman-cuman, dikembalikan juga cuman-cuman. Wong saya aja, jangankan saya, mama saya aja yang melahirkan saya itu bingung kok. Ya. Kon kok iso ngobati orang itu kondi. Ya saya bilang dia dari Tuhan. Lah iya memang dari Tuhan, tapi teko endi? Loh, kan repot terus diomongin teko Tuhan kok teko endi meneh. Duduk sekolah, duduk golek wangsit, duduk topo, ya. Tiba-tiba Tuhan kasih setelah saya mengalami kecelakaan tadi, saya bisa ngelihat orang ini. Kalau orang mau konsultasi ke saya, itu privat ya, jangan didengar orang lain. Kenapa? Pasti nangis orang itu. Tak korek semua masalah yang dia alami sekarang ini, nangis. Ya. Ya. Ada orang yang jualan, waktu itu kan anak saya buka pet shop di Marvel, jualan. Dia bingung masalah, sudah pegatan sama suaminya, bingung masalah lanangan ya. Ya. Konsultasi ke saya, tak jawab, gak usah mikir kayak gitu, yang sekarang pun cuma buat mainan. Bener kenyataannya. Jadi dia bingung nikah lagi. Saya bilang itu ndak akan terjadi. Sekarang fokus ke anak saja, sama diri sendiri, nyenangkan. Karena itu yang dapat dari saya. Salah ya kok ya. Ya. Oh, iya. Kalau saya menyampaikan apa yang Tuhan kasih, saya sampaikan, cuman nyalurkan aja. Justru kalau ibaratnya dulu, kalau saya suruh nyampaikan, saya nggak nyampaikan, sampai besok nggak bisa tidur saya. Ya. Jadi itu secara nih, jadi baik orang itu mau kena santet, mau ibaratnya sakit non medis seperti Pak Bandin, udahlah kalau di sini tak balik ke orangnya sing bikin. Ya. Kemarin ada satu supplier kelinci saya, jadi supply anak saya kelinci, anaknya ini dibikin sama mertuanya. Tak suruh bawa ke sini, begitu bawa ke sini mertuanya besoknya masuk rumah sakit. Ya. Ya, balik. Ada yang di Manado, yang bikin itu adik iparnya, dipasangi setan. Dari sini tak balik nasret, sana yang langsungan. Ya. Ada yang disantet, suami istri tinggal serumah 21 tahun nggak tahu kalau itu suaminya. Yang bikin mertua angkatnya, supaya hartanya dikuasai. Itu di Penajam dulu, yang sekarang mau jadi ibu kota. Nah, belum nyampe rumah, sampai di tengah laut. Jadi kan nyebrang laut kan, langsung telepon saya, Pak Lim, tiba-tiba istri saya SMS, Mas kamu di mana? Padahal 21 tahun saya ada di sana, dia nggak tahu kalau saya di sana. Singkat cerita, Lebaran mereka ada sama anak ya, sama istrinya itu sudah jalan-jalan ke Bandung, Trans Studio Bandung. Ya, balik. Yang nyantet bingung,
Amalanmu apa jare ngono. Sampai ngomong kayak gitu. Ya. Kan tinggal serumah, gelisah terus ya. Ya. Jadi intinya baik medis maupun non medis, ya. Termasuk Citra yang lihat di YouTube saya kok baru setahun datang lagi, anak perempuan. Itu duduk di bawahnya patung sing wedan tiba-tiba kayak kelilipan total ndak lihat. Ya. Begitu itu saya pikir oh ini memang non medis. Langsung saya izin sama orang tuanya, boleh saya doakan? Boleh saya doakan, setelah saya doakan saya obatin. Jalan kamar mandi sendiri, kok lampunya nyala. Malah saya senter aja lo nggak tembus. Ya. Akhirnya singkat cerita datang cuma 5 kali sudah baik, nggak datang lagi. Nah nggak datang lagi itu nggak apa-apa ya no, berobat ke tempat lain. Akhirnya datang ke sini udah setahun lebih matanya timbul kayak varises. Ya, ada kayak ban dalamnya itu kayak ban dalam ada tembelannya gitu. Jadi mencungul gitu. Nah salahnya kan di situ. Ya untung masih bisa balik tapi belum sempurna. Sekarang bisa buka kafe. Kamu sudah ke kafenya Citra belum? Guyang-guyu yang rasanya ono ati. Citra banyak yang nyenengi walaupun itu banyak yang nyenengi. Ya. Pengunjung kafe banyak yang betah di sana. Sekarang bisa goreng tahu crispy. Ya, tahu mateng apa enggak gitu. Bayangkan. Ya. Awalnya baik-baik aja, tapi ya itu tadi kena non medis. Ya. Jadi baik medis maupun non medis, ya dimasterin bisa. Kuncinya cuma satu apa? Percaya. Gak percaya itu apa nang ini? Betul nggak? Ya, intinya gitu. Mau tak kembalikan yang bikin boleh. Ya. Kemarin yang di Manado jangan master dia lagi hamil nggak ngurus. Ya. Loh, masih kasihan loh orang itu sama iparnya lagi hamil. Ya, padahal dia bikin setan. Jadi anaknya sama suaminya kalau ke belakang kelihatan setan. Dipasangi. Ya. Nah itu setan tak pindah nang nggone dhek lek padha ae to. Ya. Ya. Jadi setan itu bisa diperintah. Jadi jangan takut sama setan. Setan itulah kasta terendah. Termasuk malaikat pun disuruh Tuhan untuk melindungi kita, menjagai kita. Nah, setan adalah malaikat yang memberontak. Nah, itu dinamakan setan. Yang pingin jadi seperti Tuhan. Makanya jangan takut sama setan. Justru saya kepingin kalau berani setan muncul depan saya loh, kepingin rumajane kayak apa. Nggak pernah ada yang berani. Ya. Termasuk yang sekarang yang itu yang di teman saya kan indigo, yang itu yang nyuplai kelinci anak saya itu kan indigo, dia bisa lihat. Dia bilang Pak Lim ini di lorong ini ada ini ada ini ada. Karena sih nggak ada. Termasuk sekarang stan anak saya itu tempat dulu jin buang anak. Jadi nggak pernah dilalui orang. Sekarang begitu anak saya di sana rame, full tempat itu, bahkan lebih rame dari lorong yang sebelumnya. Makanya setannya sekarang diperpanjang lagi. Awalnya cuma dicoba 3 bulan. Ya. Ada tetangga yang bordir itu bilang bau. Ya namanya hewan yang mesti mengeluarkan kotoran, tapi kan kita bersihkan tiap hari. Ya, lapor ke manajemen. Saya datengin sama anak saya datengin ke sana. Saya bilang, dia kan bordir boleh ada gitu kan. Saya bilang, kamu berisik. Kamu bilang tempat saya bau, tempatmu berisik. Loh, saya udah 14 tahun nggak ngurus, kan 14 tahun di situ. Ya kan? Ibaratnya bukan siapa-siapa duluan. Saya bilang, saya sama tetangga saya kalau nggak bisa toleransi, ya, ibaratnya gini ya, wis. Omamu tak tuku apa omaku tukuan? Enak toh? Betul nggak? Kalau dia sanggup beli rumah saya, beliin. Ya toh? Kalau enggak rumahnya dia tak beli. Enak kan, wis. Tak singgung gitu, mikir deh. Bordirannya dia tak beli atau pet shop anak saya beliin. Wah kalah aku tadi. Ya sudah. Kalau kalah ya saling tengah rasa. Kamu tiap hari begitu buka edek berisik. Tapi saya diem aja. Lah jembane hewan pup ya wajar loh dibersihin tapi ya paling enggak. Akhirnya apa? Kamu kalau mau tegur orang saya,
jangan lapor manajemen, itu ibaratnya ngaplok pakai tangannya orang lain, banci tangannya. Saya hadap itu. Ya. Akhirnya apa? Ya. Sudah masalah itu clear, selesai. Sekarang kalau ketemu nyopo. Dulunya sombong banget. Apa? Takut tak beli. Ya. Oh iya. Wong stand dia cuman kecil, anak saya standnya 150 meter lebih. Gampangannya gini ya dong. Kalau nggak suka pindah. Kalau mau tetap di sana toleransi. Wong saya juga terganggu oleh suaranya gedek gitu kan, bordil kan gitu. Nah, seperti itu. Makanya kalau nanti sama tetangga yang rukun. Ini tetangga saya kanan ini tiap malam itu alarm mobil bunyi tet 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 tet. Nah, tengah malam jam 12 malam jangan. Saya diem aja nggak pernah negur. Nggak pernah datang, mobilmu berisik kan tengah malam ayo wong turu muni tet tet. Mobil gak pernah dimasukno garasi. Ya. Duwe garasi gak duwe mobil. Kebalik. Duwe mobil. Ya, duwe mobil gak duwe garasi. Mobilnya orang depan ini selalu parkir di luar, orang garasi gak pernah dipakai. Tapi saya diem aja. Toleransi. Kenapa? Anjing saya gonggong terus ya. Jangan ditegur anjing saya. Kamu tak tegur kabeh, tak korek semua. Kayak gitu. Jadi saling toleransi. Jadi jangan bikin satu dengan yang lain itu ribut. Kalau tak bilang, iku lho mobil di ngarep gak pernah dimasukno, orang parkir yang angelan yang ini. Saya mau lapor siapa? Lapor RT, wong RT-nya sendiri mobilnya di luar. Terus gimana? Ya kan? Tapi barusan di Suara Surabaya ada undang-undangnya, itu ndak boleh itu. Ya kan? Nah, terus tapi yang negakkan undang-undang yang bikin ini sopo lapor nandi gitu loh. Ya kan repot, gawe undang-undang nggak bisa dijalankan. Dendanya 500.000, denda yang bayar nandi. Nah, barusan masuk pagi-pagi saya lihat Suara Surabaya itu ada di Instagramnya, ya kan. Nah terus bayar nih sang sopo laporin nang sopo biar tak laporno kabeh kena denda kabeh. Itu kalau saya mau niat jahat, ya biarin lah ya. Kita hidup bertetangga itu yang toleransi. Ya, intinya sudah sembuh semua. Sekarang saya mau tes ini ya. Oke, dengan posisi yang sama seperti tadi. Tutup satu. Ya. Jarak yang sama. Yang tadinya seperti apa, sekarang seperti apa. Kan tadi bisa ngerasain sendirilah ya. Tadi kan masih bisa melihat arah bawah. Sekarang melihatnya sudut pandangnya lebih lebar nggak? Ya, kepalanya Mas. Loh kok kepala? Tadi cuman bawah, sekarang bisa lihat kepala? Iya. Beneran ini? Iya, yang tengah ini masih kabur. Tapi Terus ke atas. bawah kelihatan Kepala kelihatan? ya, kayak pakai topi gitu. Kayak pakai topi, jadi masih separuh gitu. Iya. Hah? Terus di sudut sana pintunya kan buka, ada cahaya. Ada cahaya. Oke. Apalagi sudah? Mas Terlim pegang HP saya kelihatan. Loh, pegang HP kelihatan, tadi enggak. Iya. Terus apa lagi? Ya, Mas Terlim barusan nengok gini saya juga kelihatan nengok ke sana lagi. Iya, benar ya. Terus. Nangis. Ya, udah enggak apa-apa, terharu ya. Syukur ya. Nah. Oke. Mata satunya? Untuk satunya? Dipegang gini. Satunya gimana? Ya, lebih terang, Lebih terang. lebih jernih, lebih terang. Nyesel nggak operasi dulu? Kan sebelum operasi dikasih tahu saudaranya. Iya, tak beritahu. Ayo ikut. Milih operasi. Kayak gini ya, Mbak. Ini kalau belum dioperasi cepet ini. Cepat sembuh. Saking sudah dioperasi bisa sembuh tapi agak lama. Tapi ya lumayan, 30 menit tanpa disentuh langsung. Iya. Betul ini, nggak rekayasa ini. Iya. Namanya aja saya nggak tahu. Betul nggak? Maunya daftar Mas Rasyad. Tadi kan datang siapa iki? Iya, saudara saya Andi ini namanya. Mas Rasyadnya ke sana kau. Ya. Pertanyaannya, nyesel nggak operasi?
Hah? Ya nggak nyesel juga sih namanya usaha. Namanya usaha. Andai kata belum dioperasi Nggak cepet. tahu, Cing. Misalnya terlambat kesini gitu. Melambat ya. Untung masih bisa diobatin ya. Iya. Harus. Nah, tuh. Jadi korban soalnya. Jadi kalau orang jadi korban itu ngomeli itu aduh ya. Masuk meja operasi habis itu pendarahan, balik lagi nggak jadi operasi. Kapok. Udah siapnya ini. Yang salah siapa? Ayo sing salah itu sopo dokternya kamu. Sampean yang tanda tangan kok. Tanda tangan. Salahnya tanda tangan. Lah sampean gak tanda tangan kan gak mungkin dioperasi. Saya tanda tangan dhewe gak iso lihat. Lah sing disalahne operasine dhewe. Bojone gak ono. Budal-budal dhewe. Separuh aja ya Mas. Nih, saya center dulu ya. Ya. Yang sebelah kanan. Ya. Gak tembus ya Mas ya. Hah? Gak tembus. Yang sebelah kanan ini ada selaput putih yang menghalangi. Ya, ini saya foto aja nanti biar ibu tahu ya. Saya kirim ke anaknya nanti atau ke suaminya ya, suami. Siapa ya apa Mas? Ya, kelihatan putihnya nih. Ya Oke. apa Mas? Ya apa gitu tuh? Itu glukomanya, Bu. Lah ini yang Kalau yang itu sudah hitam, Bu. ya nyamping ini. Iya, kelihatan, makanya kelihatan kan sudah hitam soalnya. Kapan hari kan sampai hijau. Ya. Terus ya apa Mas? Nah, ya apa ya, kelihatan ya dirutinin aja. Yang kanan ini. Nah, iya tinggal dirutinin aja. Oh gitu. Ya. Jadi gini. Yang baru ya, kalau mau lebih bagus lagi, yang pertama, minum Satsuki minimal 2 botol per hari. Minimal ya, jadi boleh lebih ya. Jadi Satsukinya diminum ini minimal 2 botol per hari. Ada yang bilang ke saya, Master, saya minum cuma 1 botol. Gak apa-apa ya, Master ya? Ya, enggak apa-apa lah daripada enggak sama sekali. Ya, Kurang maksimal. ya. Kalau andai kata uang nggak jadi masalah, malah bisa dijadikan minuman harian. Namanya kan minimal 2 botol sehari. Tapi kalau uang masalah, atur sendiri daripada gak blas. Ya saya Ya kan? dulu kena Covid itu tiap wis pokoknya anggar minum wis salah minum. Nah, jadi Pak Rasan ini satu keluarga kena Covid. Dari mertua ya. Iya. Mertua kena, anak juga kena, istri juga kena, termasuk dirinya kena. Nah, sudah lama ndak telepon saya, tiba-tiba mau pesan Satsuki 1 dus. Saya mikir, waduh, ana opo iki? Tiba-tiba kok pesen, bener positif. Ya. Nah, setelah itu saya kirim Satsukinya, minum, sekarang orangnya ada di sini sembuh dari Covid. Ya. Cepet loh. Gak sampai seminggu. Dan nggak cuman Pak Rasad, kemarin yang satu keluarga bertiga itu juga seperti itu. Dan Covid itu memang ada namanya long Covid, walaupun sudah sembuh, di dalam paru-parunya ini perlu digelontor Satsuki biar sembuh. Seperti mertua saya, ada foto toraknya ya, awalnya abu-abu sama hitam. Apanya bisa? Kok tiba-tiba muncul? Saya nggak ada jadwal pengobatan jam 10 loh. Oh gitu. Kok tiba-tiba muncul? Iya tadi sudah saya WA tapi belum dibalas. Nah, WA-nya gimana? Tadi ngerekam terus sampai 1 jam lebih, 1 jam. Gimana mau bales? Mau ngerekam terus seperti ini. Ya, YouTube Master Lim soalnya no edit no sensor. Jadi ngerekam terus, masih bureng-bureng nggak ngurus, yang penting suaranya mlebu. Ya. Jadi kalau nggak janjian tiba-tiba muncul, yang salah siapa? Nah, iya. Mau saya nggak ada jadwal ngobatin, sekarang saya mau pergi. Ya. Nah, ini waktunya saya ke Plaza Surabaya bantu anak saya. Ya, buka pet shop, minggu lagi rame-ramenya mall. Iya, benar. Ya, makanya cuman pagi aja. Sabtu kemarin juga pagi aja. Ya. Oke, sekarang ini untuk bayinya saya center. Tidur ya? Udah. Makasih Mas. Iya, ya. Ya. Sayang. Tidur coba. Bisa tidur. Pengen aja tidur. Enak. Tidur. Nggak kelihatan. Nggak apa-apa, ya. Jadi yang pulang tinggal pulang, yang bawa airnya tinggal ditaruh situ aja berapa? Mbak 5. Taruh sini aja. Ini Pak ya.
Mau bawa kresek nih kreseknya. Ya. Separuh pada apa Mas tuh? Ya. Ini kreseknya ambil sendiri ya. Atur sendiri dah ya. Kaki satu. Ya. Ambil sendiri. Ya taruh aja. 200 Ya. ya. Taruh aja. Ya, minum satu berarti kurang 11 ya Mas? Cukup nggak itu di situ? Ini pengobatan lagi kapan? Masih ada Mas? Pengobatan lagi nanti ini kan WA saya aja. Nanti nomornya saya save. Begitu saya umumkan di status WA saya langsung daftar. Ya. Nah, jadi ada status WA.